Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar fungsi kuadrat bagian 2 bersama aku, Christina, siswa dari kelas 10 MIPA 1. Kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, di fungsi kuadrat kali ini kita akan belajar tentang sketsa grafik fungsi kuadrat dan persamaan grafik fungsi kuadrat. Oke, kita masuk materi yang pertama, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam menggambar tentunya kita perlu tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan kurva terbuka ke atas atau ke bawah. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, tentukan titik puncaknya. Oke, kita lanjut ke cara-caranya. Yang pertama, menentukan kurva terbuka ke atas atau ke bawah. Di pembelajaran sebelumnya, kita udah belajar tuh tentang grafik terbuka ke atas dan grafik kebuka ke bawah. Jika A lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. A lebih dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Ini ya, dilambangkan dengan senyum. Jika A kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. A kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Jadi, smile-nya murung. Ke tahap yang kedua. Menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik potong terhadap sumbu X, kita pakai Y-nya sama dengan 0. Nah, diketahuilah AX kuadrat plus BX plus C. Ini kita dapat cari dengan menentukan persamaan akar-akarnya. Bisa dengan nilai X 1,2 ataupun dengan cara-cara yang lainnya yang sudah kita pelajari di SMP dulu. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu X-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya, X-nya sama dengan 0. Sehingga Fx-nya sama dengan 0 juga. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu Y selalu 0, C. Sip ya? Oke, kita lanjut. Tahap yang terakhir adalah kita akan menentukan titik puncak. Untuk absis titik puncaknya adalah nilai sumbu simetri atau nilai X-nya. Dengan rumus min B per 2A. Untuk koordinat titik puncaknya adalah nilai maksimum atau nilai dari fungsi kuadrat atau nilai YP. Nilai YP-nya sama dengan F dengan mensubstitusikan nilai XP yang sudah didapat sebelumnya. Atau kalian juga bisa menggunakan D per min 4A. Tapi aku lebih suka pakai yang substitusi. Kalau lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui Fx-nya sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Maka gambarlah sketsa grafiknya. Nah, di sini nilai A-nya sama dengan 1. Jadi A-nya lebih besar dari 0, sehingga grafiknya terbuka ke atas. Untuk nilai sumbu X, kita cari dengan nilainya sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya. Sehingga kita dapat X-nya 4,0 dan min 2,0. Untuk sumbu Y, titik koordinat selalu 0, C. Sehingga titik potong sumbu Y
0,-8 karena C-nya adalah -8. Untuk mencari titik puncaknya, kita cari XP terlebih dahulu. Kita dapat 1. Kemudian kita cari YP dengan mensubstitusikan XP tadi. Kita dapat -9. Jadi titik puncaknya adalah 1,-9. Nah, dari cara kita tadi sudah kita temukan kalau kurvanya itu terbuka ke atas, titik potong terhadap sumbu X-nya 4,0 dan -2,0, titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,-8, dan titik puncaknya 1,-9. Nah, jadi gambar grafiknya akan seperti ini ya teman-teman. Bisa di-recheck dulu. Terbuka ke atas, benar. Titik potong sumbu X 4,0, -2,0, benar. Titik potong terhadap sumbu Y 0,-8, benar. Titik puncaknya 1,9, benar. Jadi udah pas ya. Lanjut. Menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Di sini kita perlu tahu dulu bentuk fungsi kuadrat dan juga bentuk persamaan kuadrat. Ini untuk fungsi kuadrat di sebelah kiri, dan di sebelah kanan bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari persamaan grafik fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut loh. Yang pertama, grafik memotong sumbu X di X 1,0 dan X 2,0 serta melalui titik sembarang X3, Y3 pada grafik, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2. Kemudian yang kedua, grafik mempunyai titik balik XP, YP serta melalui titik sembarang X1, Y1 pada grafik, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat plus YP. Nah, yang terakhir, grafik melalui 3 buah titik yaitu X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Maka persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Supaya lebih latihan soal. Tentukan persamaan dari grafik fungsi di bawah. Nah, ini grafiknya ya. Dari grafik ini kita tahu kalau kondisinya memenuhi kondisi nomor 1. Karena grafik memotong sumbu X pada -2,0 dan 3,0 melalui titik 1,6, maka persamaannya seperti ini ya. Kita cari dulu nilai A-nya. Nilai A-nya dapat -1. Kemudian substitusi A-nya. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min X kuadrat min X plus 6. Oke, lanjut. Contoh soal yang nomor 2. Tentukan persamaan grafik yang mempunyai titik balik di titik 1,1 serta melalui 2,3. Nah, soalnya ini memenuhi kondisi yang nomor 2 karena grafiknya mempunyai titik balik 1,1 serta melalui titik 2,3. Maka persamaannya adalah sebagai berikut ya. Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu nilai A-nya. Setelah itu, kita substitusikan nilai A-nya. Sehingga didapatkan Y sama dengan 4X kuadrat min 8X plus 3. Oke, sip ya. Kita lanjut. Ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan persamaan grafik fungsi di bawah ini. Nah, ini gambar grafiknya. Kita tahu bahwa dari gambar ini memenuhi persyaratan yang ketiga atau kondisi yang nomor 3. Karena grafiknya melalui 3 buah titik, yaitu min 1,3, 1,3, dan 4,0. Nah, cara yang pertama kita cari tahu dulu
persamaan dari masing-masing titik. Kita mulai dari titik min 1,3. Kita dapat persamaan 1, 3 sama dengan A min B plus C. Kemudian di titik 1, min 3, kita dapat persamaan 2, min 3 sama dengan A plus B plus C. Kemudian yang ketiga, di titik 4,0, kita dapat persamaan yang ketiga, 0 sama dengan 16A plus B plus C. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Sehingga kita dapat nilai B-nya sama dengan min 3. Lanjut, kita eliminasi lagi persamaan 3 dan 1. Sehingga kita mendapat persamaan yang keempat, yaitu 15A plus 5B dan mendapatkan hasil min 3. Nah, kira-kira selanjutnya gimana ya? Oke, kita next. Nah, dari persamaan yang keempat, kita substitusikan nilai B. Sehingga kita dapat nilai A-nya 4/5. Kemudian kita substitusi lagi nih A dan B-nya pada persamaan 1. Kita dapat C-nya sama dengan min 4/5. Nah, langkah yang terakhir, kita ganti nilai A, B, dan C pada fungsi. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita tinggal ganti aja nih nilai A, B, sama C. Nah, karena bentuknya kurang cantik nih, pakai per gitu, jadi kita kali aja 5. Sehingga kita dapat Y-nya 4X kuadrat min 15X min 4. Nah, bisa dipahami ya? Oke deh, sekian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menambah